Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semuanya hadir semua enggak? Hadir. Alhamdulillah, berarti masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di sekolah belajar hari ini ya. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kalian masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin tentang? Kita ada tentang fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, sama unsur-unsur pada grafik fungsi. Kalau masih ingat, coba Kabir. Apa itu fungsi kuadrat? Jadi fungsi kuadrat itu fungsi matematika yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 2. Dalam fungsi kuadrat memiliki 3 komponen. Yang pertama itu variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, Kabir masih ingat ya? Tepuk tangan untuk Kabir. Sekarang grafik fungsi kuadrat. Siapa? Melisa. Oke, Melisa. Grafik fungsi kuadrat adalah grafik yang menggambarkan suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki beberapa sifat seperti simetris, bentuk seperti parabola, hanya memiliki titik minimum atau titik maksimum dan titik keduanya, atau tidak titik keduanya. Grafik fungsi kuadrat memiliki 3 jenis, yaitu Y sama dengan AX kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus C, Y sama dengan A buka kurung X min H kuadrat plus K. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A negatif, maka grafik fungsi kuadratnya terbuka ke bawah. Oke, Melisa juga inget ya. Kita untuk Melisa. Terus yang terakhir nih, unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Bima. Oke, Jadi Bima. unsur pada grafik fungsi kuadrat adalah nilai koefisienan X kuadrat dilambangkan dengan A, nilai koefisien X dilambangkan dengan B, konstanta dilambangkan dengan C, diskriminan dilambangkan dengan D. Oke, itu adalah unsur-unsurnya. Masih ingat semua ya? Adapun tujuan pada pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan definisi parabola dan unsur-unsur parabola. Yang kedua, menemukan rumus persamaan parabola. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait dengan parabola.
Awal pembelajaran kita sudah melakukan kesepakatan kelas kan? Iya. Oke. Masih ingat ya? Masih. Atau lupa? Masih. Lupa ingat? Oke. Kesepakatan kelas kita, satu, kalian semua harus aktif. Kedua, HP boleh ya digunakan, tapi untuk literasi dalam pembelajaran. Ketiga, saling menghargai. Dan empat, kita gotong royong. Biar semangat, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Manusia makan pakai, ya optionnya A. piring, B. mulut, C. tangan, D. dan nasi. C. dari ayo. Pakai kaidah bahasa Indonesia kebahasaan. Fajar pakai tangan. Kenapa? Karena ya begitu. Dava? Tangan, Bu. Kenapa Dava? Karena ya makan pakai tangan kan? Oke, karena pakai tangan ya. Ada bahasanya juga. Karena kaidah bahasanya. Ya. Di sini Nasi, Bu. nasi. Kenapa Kabir nasi nih Kabir? Karena kita butuh nasi. Karena butuh nasi. Mulut, Bu, mulut. Mulut. Kenapa Bim? Karena untuk ngunyah, Bu, ngunyah nasi, untuk mencernanya, Bu. Bukannya makan cairan. Iya, makan cairan. Oke. Benar semua ya? Nggak ada optionnya benar semua tapi. Kita lihat pakai kaidah kebahasaan. Nah, di sini manusia makan M-nya huruf M-nya juga kecil, P-nya juga. Berarti di sini yang huruf kecil lagi? Tangan. Oke ya. Satu lagi deh. Nah, kita akan menyusun kata. Yang nomor satu. Oke. Tuh masih dua. Yang ketiga tadi. Nah, yang keempat. Terus yang kelima. Oke. Ini fungsi kurva, simetri, sumbu sama titik puncak berhubungan sama materi kita hiperbola, parabola. Sekarang ini ada gambar antena. Mengapa antena ini berbentuk parabola? Bima? Untuk menangkap sinyal. Untuk menangkap sinyal. Yang lain? Benar, Bima benar. Karena bentuknya lucu. Bentuknya lucu. Oke. Ayo, mengapa? Adel. Ya, Adel. Jadi antena dibentuk parabola untuk mengumpulkan dan memfokuskan sinyal secara optimal. Yang mana kita ketahui prinsip kerja antena parabola didasarkan pada sifat reflektif permukaan parabola, di mana gelombang yang datang dari sumber jauh akan dipantulkan menuju satu titik fokus. Oke. Beri tepuk tangan untuk Adel. Oke ya. Minggu kemarin kita sudah membagi kelompok. Ada 9 kelompok ya. 7 kelompok itu orang 4 dan 2 kelompoknya itu orang 5. Sekarang silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan.
Ya, silakan Fatir. Oke, sambil kalian melihat materi, akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke. Kelompok 1. Iya. Ini kelompok 4. Udah dapat semua ya? Kalian isi dulu nama kelompok kalian. Ya. Isi dulu nama kelompoknya. Sudah diisi? Ibu, nama kelompok ini kelompok berapa atau kelompok namanya tadi buat? Buat juga kelompok 7. Oke, ini kelompok 9. Buat kelompok 9. Oke. Pada lembar kedua ada tujuan pembelajaran ya, yang sudah Ibu bacakan tadi. Jadi di dalam LKPD ini kita akan mencari definisi parabola dan unsur-unsur parabolanya. Terus menemukan rumus persamaan parabola. Dan ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait parabola. Petunjuknya kalian sudah mengerjakan, sudah menulis nama kelompok. Sekarang diskusikan setiap jawaban pada lembar aktivitas. Langkah-langkahnya sesuai petunjuk. Nah, kalian nanti akan mengakses materi pada barcode yang sudah kalian scan tadi ya. Waktu kalian untuk diskusi 45 menit. Silakan diskusikan dari sekarang. Oh ya. Ibu, garis arah itu sama aja seperti garis parabola kan? Garis arah? Iya. Ya, garis yang diarahkan oleh. Iya, garis arah itu kayak garis parabola kan? Sama aja kayak garis parabola. Iya. Ibu kalau sudah ini, Yang mana? kalau sudah aktivitas 1 lanjut nih. Ya, ini nanti di scan dulu. Ini ada video pemateri. Nah, dari gambar ini kita bisa menentukan yang mana pusat parabola, yang mana titik fokus. Terus yang ini untuk mencari rumusnya. Nah,
Rumus persamaan parabola. Ya. Bisa? Ini kesulitan nggak? Oh, belum ya. Oke, silakan. Farel. Ya, sekarang aktivitas 1 sudah. Sekarang ke aktivitas 2. Coba scan, bisa nggak? Mereka jawab. Mereka jawab. Kalau nggak salah saya pertama yang Oke, bisa ya? Ini bisa di-scan barcode-nya? Bisa. Kelompok 1 mau mempresentasikan aktivitas 1 parabola berpusat di 0,0. Ayo silakan maju kelompok 1. Itu jelas yang ini dulu. Terus Jelas yang ini. ini ya. Terus yang terakhir yang ini. Ya. Kesimpulannya udah ya? Kesimpulannya bisa. Ya. Silakan kelompok 1 sebelum presentasi. Kalian kenalkan dulu anggota kelompok, siapa yang jadi moderator, pemateri, siapa yang nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami materi parabola yang berpusat di titik 0,0. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anggi Wakidatul Askia Arsana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Syahidiyah Muti sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Melisa Ilandari sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Widyastuti sebagai pemateri 3. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Silakan, Cai. Aktivitas 1. Apa yang dimaksud dengan definisi parabola? Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah garis tertentu. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan titik api? Titik api adalah titik tetap yang jaraknya sama dengan jarak titik-titik pada parabola terhadap garis tetap yang disebut dengan direktris. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan garis arah? Garis arah adalah garis lurus yang tegak lurus terhadap sumbu simetri parabola dan tidak menyentuh parabola. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa Ayu Wulandari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Cai. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sumbu simetri? Sumbu simetri adalah garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan lactus rectum? Lactus rectum adalah tali busur terpendek melalui titik fokus F. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Melisa. Nah, kalian semua boleh buka LKPD-nya di aktivitas 2. Ya, silakan buka aktivitas 2.
Nah, jadi di situ kan ditanya apa yang Anda dapat dari gambar di atas. Nah, dari gambar di atas itu kita mendapatkan bahwa pusat dari parabola tersebut berada di 0,0. Terus titik fokusnya karena dia berada di kanan, maka F itu adalah P,0. Apabila dia berada di kiri, maka F itu sama dengan min P,0. Kalau dia di atas berarti F 0,P, dan kalau misalnya dia di parabolanya mengarah ke bawah, berarti dia di 0, min P. Untuk garis direktrisnya itu sama dengan X sama dengan min P, dan untuk sumbu simetrinya itu ada di Y sama dengan 0, dan lactus rectumnya itu tuh ada di garis A dan B nya, dan untuk panjang lactus rectum itu sama dengan 4pi. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana turunan rumus dari mencari persamaan parabola. Nah, FP itu sama dengan akar Nah, jadi untuk persamaan parabola di titik 0,0 itu turunan rumusnya itu dari mutlak FP sama dengan akar X min P kuadrat plus Y kuadrat. Mutlak dari QP itu sama dengan akar X plus P kuadrat sama dengan plus Y min Y kuadrat, sehingga nanti sama dengan akar X plus P kuadrat, dan maka akan menjadi mutlak FP sama dengan mutlak QP, sehingga akar X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar X plus P kuadrat. Nah, kedua ruas ini dikuadratkan sehingga akar itu bisa hilang. Jadi X min P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Nah, X min P kuadrat itu akan menghasilkan X kuadrat min 2XP plus P kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2XP plus P kuadrat. Nah, X kuadrat sama X kuadratnya ini habis kan, terus P kuadrat sama P kuadratnya juga habis. Nah, Y kuadrat min 2XP ini pindah ruas ke sebelah kanan, dia akan menjadi plus 2XP, sehingga Y kuadrat sama dengan 4XP. Kesimpulan dari Santai. Saya punya pantun. Oke. Bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Setelah pantun ini, Nabila akan memberikan kan tidak ada yang bertanya kan? Yakin? Karena pantunnya tadi tidak ada bertanya ya? Iya. Iya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ya. Baiklah, silakan Nabila untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari parabola yang berpusat di 0,6 ini adalah seperti yang kita ketahui, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah garis tertentu, yang dimana parabola memiliki beberapa unsur, diantaranya ada titik api, garis arah, sumbu simetri, lactus rectum, titik fokus, dan lain sebagainya. Dan juga persamaan dari parabola itu sendiri pada pusat 0,0 itu sama dengan Y kuadrat sama dengan 4px atau X kuadrat sama dengan 4py. Oke, baiklah, selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya punya pantun lagi. Oke, pantun lagi ya, Nak. Biruang seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melakukan post test. Ya, kalian mengerjakan dua soal saja. Menentukan titik puncak, fokus, garis direktris, dan sumbu simetris parabola. Ada dua soal. Yang A itu Y kuadrat sama dengan 8X, dan yang B itu X kuadrat sama dengan min 4Y. Silakan kerjakan pada kertas lembar
buat nama kelas. Individu ya? Ya, individu. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti dikumpulkan. Oke, silakan kerjakan. Baru sekali kali. Oke, sudah? Belum. Masih ada waktu sedikit lagi. Teman, kita lihat dulu, Malik. Jadi pada bagian A kita diberi pertanyaan Y kuadrat sama dengan 8X. Di sini kita menggunakan rumus Y kuadrat sama dengan P4F sama dengan 4PX. Kita cari apa yang sama dari kedua persamaan ini, yaitu 4P sama dengan 8. Maka 4 ini pindah ruas menjadi bagi, jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Karena karena pertanyaannya Y kuadrat bukan Y min B kuadrat, maka titik puncak sama dengan 0,0. Titik fokusnya itu sama dengan P per 0. P ini saya kira cari tadi, P sama dengan 2, jadi 2 sama dengan titik fokus sama dengan 2,0. Sumbu simetris. Sumbu simetris adalah sumbu X, jadi maka Y sama dengan 0. Karena ditanya sumbu Y kuadrat, maka ini adalah parabola horizontal. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Malik. Silakan Malik duduk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang B. Di sini terdapat soal yaitu X kuadrat sama dengan min 4Y. Tinggal kita masukkan saja, terdapat 4P sama dengan min 4, P itu sama dengan min 1 karena min 4 dibagi 4 itu sama dengan min 1 hasilnya. Kita dapatkan juga titik puncaknya itu yaitu 0,0, fokusnya itu 0,1, dan direktifnya itu Y sama dengan min 1. Dengan sumbu simetris X-nya itu sama dengan 0. Oke, bisa dimengerti yang ini? Oke, tepuk tangan untuk Nur Nabila. Oke, inilah post test kita. Ibu anggap kalian sudah mengerti semuanya. Oke, jadi kita udah belajar parabola ya, tentang titik puncak, titik fokus, direktris, sumbu simetris, titik api ya. Oke. Yohanes. Oke, apa Yohanes yang Yohanes dapatkan? Pada pembelajaran hari ini saya banyak mendapatkan informasi tentang parabola di titik 0,0 dan A, P. Terus apakah terdapat bagian yang sulit pada pelajaran hari ini? Tidak ada. Mudah semua ya? Iya. Oke. Nah, setelah pelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, Dava? Sangat happy dan juga kita bisa menambah wawasan baru. Oke, saling kerjasama ya? Saling kerjasama, saling membantu. Oke. Sini Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian semua untuk kalian lebih semangat lagi belajar. Oke, belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Nah, jadikan setiap pembelajaran itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Minggu depan, karena kalian sudah mengerti parabola ini, maka kita akan lanjut ke materi hiperbola.
bola. Tolong kalian nanti baca-baca di rumah. Untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.